di Desa Idaman, karena kondisi di sana warga masih membutuhkan logistik, karena informasi yang saya dapatkan yang terakhir kali bahwa jumlah logistik di sana sudah mulai menipis dan para warga juga mulai mengalami kondisi kesehatan yakni gatal-gatal demikian. Baik, Anda saat ini di perahu tengah bersama siapa dan informasi apa yang bisa digali di sana? Yuda, mungkin Anda bisa bertanya. Ya. Iya, untuk saat ini sedang bersama dengan Dandim Pandeglang. Untuk rencana ke depan gimana, Bang? Baik, terima kasih. Kami dari Angkatan Darat, khususnya Kodim 0601 Pandeglang, terima kasih kepada dan 3 rem 6 dan rem 04 Maulana Yusuf arah itu akan menebus satu desa Idaman di Kecamatan Petia yang beberapa camat belum ada. Nah, pada hari ini masih ada syarat yang bisa kami adakan bolak-balik. Selain itu juga kami bekerja sama dengan Cyber Foundation dengan Persib Kodim untuk melaksanakan pengobatan dari Departemen Kesehatan Angkatan Darat yang ada di Serang. Karena dari info dari Bapak Kepala Desa, anak-anak ataupun ibu-ibu hamil dan orang tua sudah mulai ada yang kurang sehat, sehingga kami membawa perangkat dokter dan membawa obat-obatan. Nah, sekarang kami di atas Sungai Cilemor yang sudah perjalanan ini melawan arus. Kapal-kapal logistik yang sudah kami kerahkan, 3 kapal sudah mendahului. Kemudian di belakang kami juga ada kapal penyelamat yang dari Angkatan Darat. Demikian, terima kasih. Baik, Yuda, saat ini di daerah terisolir dan juga terdampak banjir, ada berapa warga yang saat ini berada di sana? Untuk data terkini, warga terdampak di Desa Idaman kurang lebih ada 420 warga yang terdampak, demikian. Bantuan apa yang paling dibutuhkan warga di sana, Yuda? Nah, untuk kondisi yang benar-benar dibutuhkan, berdasarkan informasi dari warga yang saya dapatkan bahwa ya peralatan balita itu sangat dibutuhkan saat ini, mengingat bantuan seperti itu belum masuk. Baik, Yuda, bisa Anda ceritakan menuju desa yang terisolir saat ini perjalanannya seperti apa? Anda melewati sungai ataupun daerah yang terendam banjir untuk menuju ke daerah terisolasi tersebut seperti apa? Iya, di tengah kondisi hujan yang terus mengguyur, kita berusaha bersama-sama menggunakan perahu warga menuju lokasi terdampak banjir. Mengingat intensitas yang hujan yang masih cukup tinggi, kondisi air sungai juga mulai cukup deras, demikian. Kondisi artinya Anda saat ini berada di jalur sungai ya? Iya, masih jalur sungai, kurang lebih perjalanan 1,5 jam. Akses menuju desa yang terisolasi itu terputus total? Iya, terputus, hanya bisa melalui perahu. Baik, Yuda, Anda bisa gambarkan kepada kami juga ingin melihat visual seperti apa perjalanan Anda bisa memutar kamera Anda untuk menunjukkan kepada pemirsa Kompas TV dan juga pada kami di studio bagaimana situasi terkini banjir di Pandeglang dan keadaan sungai di Pandeglang, Banten yang saat ini airnya meluap dan juga akses menuju sejumlah desa terisolir ini masih terputus total hingga harus melewati jalur sungai untuk menuju akses ataupun menuju lokasi terisolasi itu, Yuda. Ya, ini kondisi aliran sungai di Cilemer, sejumlah persawahan juga masih terendam banjir, dan untuk arus juga masih cukup tinggi. Ini itu kondisi logistik yang menuju desa Ciamat. Baik, Yuda, untuk logistik yang dibawa ke desa terisolir apa saja? Ya, halo, Ihsan.
logistik yang saat ini dibawa ke daerah terisolir ini apa saja? Oh, untuk logistik yang dibawa saat ini ada 30 karung beras, telur, sarimi, peralatan medis, peralatan untuk istirahat yakni matras serta peralatan penunjang lainnya. Baik, untuk akses terputus total menuju desa terisolir, lalu sambungan komunikasi seperti apa di sana, Yuda? Ya. Untuk sambungan komunikasi di desa Idaman masih bisa digunakan dan untuk listrik juga masih tersambung. Kondisi terkini di desa terisolir kabarnya seperti apa? Apakah ada korban seperti itu? Apakah ada data terbaru ataupun komunikasi yang disampaikan oleh warga yang saat ini terisolasi di sana, Yuda? Gimana, Isan? Bagaimana? Dari akses komunikasi yang masih terbuka kepada warga yang terisolasi saat ini, apakah ada informasi terkait dengan kondisi para korban banjir di sana ataupun ada korban yang jatuh seperti itu, Yuda? Baik, untuk menjawab hal itu saya juga sedang bersama dengan Kades Idaman yang bisa menjelaskan terkait kondisi banjir di sana terkini seperti apa. Banjir di Desa Idaman ada 50 sampai 2 meter, terus semalam turun dan sekarang naik lagi, kondisi di sekitaran 30 sampai 90 cm. Baik, Bapak sebelum Siapa? Bapak, sebelum kita melanjutkan kabar atau informasi dari Anda di sana, Anda bisa memperkenalkan diri kepada kami di studio dan Siapa? Suaranya ulang. Siapa? baik, saat ini jurnalis Kompas TV Yuda Taruna dan sejumlah tim gabungan tengah dalam perjalanan melewati arus sungai menuju sejumlah titik yang terisolasi di Pandeglang, Banten yang masih terendam banjir dan juga akses jalan yang saat ini masih terputus total akibat banjir yang merendam Pandeglang beberapa hari terakhir ini. Terima kasih Yuda Taruna, informasi Anda dari sana. Kami nantikan kembali informasi terbaru dari Anda. Saudara, dari Pandeglang, Banten kita bergeser ke Kudus. Maksud kami ke Tangerang, Banten. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang sejak kemarin menyebabkan ratusan rumah yang berada di Kampung Pintu Air, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir hingga 60 cm. Tidak hanya rumah warga, banyak juga ternak warga yang mati akibat terendam air. Banjir setinggi 60 cm menggenangi permukiman warga Kampung Pintu Air, Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir yang menggenangi kawasan ini disebabkan buruknya sistem drainase hingga air tidak bisa mengalir ke laut. Hal ini diperparah dengan intensitas hujan yang cukup tinggi. Tak hanya itu, warga yang memiliki hewan ternak juga ikut terkena imbas banjir karena banyak hewan ternak yang mati terendam. Warga berharap pemerintah setempat mengirim bantuan berupa sembako karena hingga saat ini warga belum mendapatkan bantuan. Ya, karena air hujan, mungkin salurannya juga kurang lancar, jadi air jalannya nggak lancar, jadi makanya banjir. Ini sebelumnya pernah terjadi seperti ini tidak, Bu? Dulu pernah sih banjir, tapi nggak parah kayak gini. Gitu. Ini sampai masuk ke dalam rumah, Bu? Iya, dalam rumah sampai 1 lutut, dapur tuh. Ke satu curah hujan yang berhari-hari ini hujan terus sehingga tidak lagi mengalir ke laut, akhirnya tergenang rumah masyarakat. Tapi sebelumnya apakah pernah terjadi seperti ini, Bang? Sebelumnya pernah terjadi, cuman ini agak lebih parah ya, karena masyarakat hampir semuanya lah masuk air ke dalam rumah. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan bencana banjir di sejumlah daerah di Indonesia akan kami lanjutkan kembali usai jeda.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca di Jabodetabek Kamis 15 Januari hingga besok Jumat 16 Januari dini hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Untuk pagi hingga siang hari mulai pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kondisinya berawan hingga berawan tebal serta berpotensi hujan ringan untuk wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, dan Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, mulai pukul 13 atau pukul 1 siang tadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, berpotensi hujan ringan hingga sedang di Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi. Sementara masih di rentang waktu yang sama, siang hingga sore hari pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat, berpotensi hujan sedang hingga lebat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Sedangkan perakiraan cuaca Jabodetabek mulai malam hari pukul 19 hingga Jumat 16 Januari pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Kondisinya berawan hingga berawan tebal dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan juga Kabupaten Bogor. Kita bergeser ke Jawa Tengah, Saudara. Hujan yang masih mengguyur Kabupaten Kudus hingga Kamis pagi tadi menyebabkan Jalan Raya Kudus Grobogan mulai terendam banjir sepanjang kurang lebih 2 km. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mogok. Banjir hingga ketinggian 30 cm merendam jalan penghubung Kabupaten Kudus dan Grobogan disebabkan intensitas hujan tinggi sejak sepekan terakhir. Akibatnya arus lalu lintas di jalur ini tersendat. Hanya kendaraan bertonase besar yang bisa melintasi genangan banjir. Sementara sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Data BPBD Kabupaten Kudus hingga hari ini, banjir sudah merendam 35 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Lebih dari 500 warga telah menempati pengungsian yang disediakan pemerintah. Pagi hari tadi mulai tinggi, mulai kemarin hanya sedikit tapi mulai sekarang tinggi, sekitar kita lihat tuh 30 sampai 35 cm. Namun lalu lintas tetap lancar walaupun tersendat. Ini himbauan pada warga apa Pak? Kami menghimbau pada masyarakat yang mau ke arah Purwodadi, kami syaratkan ke arah Demak. Karena di arah Demak, alhamdulillah situasi informasi dari wilayah Demak aman, tidak ada genangan air. Saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Eka Marlupi di Tangerang, Banten untuk memantau situasi terkini kondisi banjir yang juga merendam kota Tangerang. Eka, tampak di belakang Anda masih terlihat genangan air. Seperti apa kondisi banjir di sana, bisa Anda ceritakan? Ya, baik pemirsa. Bisa kami ceritakan di mana banjir di pintu air Desa Kohot ini masih merendam ratusan pemukiman warga, di mana di sini sistem drainase yang kurang baik menjadi sebab untuk surutnya air, seperti itu. Bisa. Baik, ada berapa desa atau berapa wilayah yang terdampak saat ini? Ya, untuk saat ini seluruh Desa Kohot itu terendam banjir, seperti itu. Untuk ketinggian banjir yang paling parah di titik mana saja, Eka? Untuk titik yang paling parah, karena di sini untuk kontur tanah yang tidak imbang atau tidak sama, di pemukiman yang letaknya di dalam itu untuk air cukup tinggi, hingga 70 cm seperti itu, San.
Artinya ada beberapa rumah warga yang terendam hingga mencapai 70 cm dan itu terjadi beberapa titik. Eka, bagaimana kondisi warga di sana, khususnya yang terendam banjir mencapai 70 cm? Iya, karena di sini sudah menjadi langganan, warga pun tidak panik atau masih bertahan di rumahnya masing-masing. Namun demikian, jika malam tiba dan hujan pun turun, warga mengungsi ke tempat ibadah yang ada di sekitar pemukiman, seperti itu, Isan. Ya, untuk kebutuhan pokok warga terdampak di sana, seperti apa mereka? Bagaimana mereka memenuhinya? Apakah sudah ada bantuan mungkin yang datang kepada warga? Baik, bisa kami sampaikan juga di mana tadi Bupati Kabupaten Tangerang sudah mengunjungi para warga yang terdampak dan rencananya akan segera dilakukan dan didata untuk pengiriman bantuannya, seperti itu, Isan. Oke, tadi Eka, Anda mengabarkan kalau Desa Kohot ini merupakan daerah langganan banjir. Apakah banjir yang terjadi saat ini merupakan banjir ataupun kondisi terparah yang mungkin terjadi atau mungkin ada potensi banjir ini akan lebih tinggi? Iya, bisa kami sampaikan jika memang untuk drainasenya belum diperbaiki juga, kemungkinan besar banjir ini akan mengalami surut yang cukup lama. Namun demikian bisa kami sampaikan untuk warga sendiri juga berupaya di desa seperti itu. Oke, baik. Prediksi dari BMKG masih akan berpotensi hujan yang terjadi khususnya di kota Tangerang, Banten. Untuk mengantisipasi ini, termasuk juga dengan drainase yang belum ideal, dan bagaimana warga mengantisipasi kemungkinan banjir ini akan semakin meninggi, Eka? Iya, warga juga masih berjaga-jaga bila mana air ini akan kembali meninggi atau kedalamannya semakin tinggi seperti itu. Tapi di sini juga yang tadi kami sampaikan, warga juga sudah memiliki tempat pengungsian di mana di tempat ibadah di sekitar lokasi pemukiman, seperti itu, Isan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Eka Marlupi melaporkan langsung dari Desa Kohot, Tangerang, Banten, saudara. Di sejumlah titik di Indonesia banjir terjadi, tidak hanya di Tangerang tapi juga terjadi di Kudus dan juga Pandeglang, Banten. Saudara, kami tutup breaking news Kompas TV terkait dengan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah. Saya Ihsan Sitorus pamit, saat lagi Anda akan menyaksikan program Jurnal Merah Putih. Sampai jumpa.